Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufadila Sis. Kali ini saya akan membahas tentang prinsip dasar memasak, di mana prinsip dasar memasak yaitu dimulai dengan bagaimana cara kita memberikan rasa, bagaimana cara mengetahui perpindahan panas yang benar, bagaimana mengatur penampilan yang menarik pada sebuah makanan secara keseluruhan, yang sesuai dengan suatu teknik serta jenis-jenis atau proses yang kita lakukan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai perpindahan panas. Ini merupakan hal yang paling terpenting dan harus dimengerti. Perpindahan panas itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas secara langsung, di mana ketika sebuah sumber panas mengalami kontak langsung dengan sebuah produk. Contohnya, seperti ketika kita meletakkan ayam pada sebuah panci di atas sebuah kompor yang menyala, maka panci tersebut menjadi perantara panas dan terjadilah proses konduksi. Nah, yang kedua yaitu konveksi. Konveksi merupakan perpindahan panas melalui cairan atau gas, termasuk panas. Konveksi itu tersendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu konveksi alami atau natural. Hal ini terjadi ketika sirkulasi alami yang mendistribusikan panas. Dan yang kedua yaitu konveksi mekanis. Ini terjadi pada oven konveksi di mana sirkulasi panas dibagikan secara menyeluruh, dan hal ini mendorong atau mempercepat perpindahan panas itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi merupakan perpindahan panas melalui gelombang panas atau gelombang cahaya. Contoh yang paling mendasar yaitu ketika kita pergi ke pantai dan sinar matahari langsung mengenai kulit kita, maka kulit kita akan berubah menjadi kemerahan. Hal ini terjadi akibat adanya paparan langsung dari gelombang panas, yaitu sinar matahari. Nah, contoh lainnya yaitu jeruji besi pada oven yang dapat menyebabkan warna kecoklatan pada sebuah roti. Nah, radiasi itu sendiri juga terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu radiasi infrared. Radiasi ini terjadi karena adanya gelombang listrik atau keramik yang disebabkan oleh api atau gas. Yang kedua yaitu microwave. Nah, ini terjadi ketika adanya perubahan molekul yang mengeluarkan gelombang cahaya namun tak terlihat dan mengenai makanan. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari ketiga perpindahan panas ini yaitu yang pertama, konduksi, perpindahan panas secara langsung. Yang kedua yaitu konveksi, perpindahan panas dengan gas atau cairan. Dan yang ketiga yaitu radiasi, perpindahan panas melalui gelombang panas ataupun gelombang cahaya. Selanjutnya yaitu mengenai efek atau dampak yang terjadi karena pemanasan pada sebuah produk. Yang pertama yaitu koagulasi. Koagulasi merupakan proses pemanasan pada protein atau proses pemasakan protein. Di mana proses koagulasi akan berakhir pada suhu 160 hingga 185 derajat Celcius. Contohnya yaitu pada telur. Pada saat proses memasak atau menggoreng telur, putih telur akan lebih cepat matang, dikarenakan koagulasi pada putih telur terjadi pada suhu 145 hingga 149 derajat, lebih cepat dibandingkan dengan kuning telur yang mengalami proses koagulasi pada suhu 150 derajat Celcius. Contoh lainnya yaitu pada makanan mentah yang berubah menjadi makanan yang matang. Efek yang kedua yaitu gelatinisasi, di mana gelatinisasi ini merupakan proses penyerapan air oleh zat pati.
Hal ini terjadi pada suhu 150 hingga suhu 212 derajat. Contohnya seperti adonan roti yang mengering ketika di-bake atau dipanggang hingga menjadi matang, atau contoh lainnya yaitu ketika kita ingin membuat sebuah stok menjadi kental, kita harus menambahkan starch atau saripati pada stok yang kita masak. Hal inilah yang akan membuatnya menjadi kental dan terjadilah efek gelatinisasi. Yang ketiga yaitu efek karamelisasi. Nah, efek ini merupakan proses pemasakan gula. Semua makanan yang kita konsumsi mengandung gula, baik itu ikan, daging, unggas, maupun sayur-sayuran. Nah, ketika proses memasak bahan-bahan ini lalu berubah menjadi kecoklatan, maka itulah yang disebut dengan proses karamelisasi atau pemasakan gula. Namun ini bukan merupakan pemberian rasa atau flavoring. Karamelisasi membutuhkan suhu 338 derajat. Maka dari itu, ketika kita memasak ayam pada air atau merebus ayam, ini tidak akan terjadi proses karamelisasi disebabkan suhunya hanya 212 derajat, tidak mencapai 338 derajat Celcius. Oleh karena itu, kita harus memilih tipe atau jenis proses memasak untuk menghasilkan karamelisasi yang alami. Selain itu, dikarenakan semua makanan mengandung air, bahkan ada yang mengandung air sampai 75%, maka dibutuhkan proses penguapan, di mana proses ini membantu pada saat lemak mulai keluar atau meleleh. Dibutuhkan proses penguapan untuk membantu pengeringan pada sebuah makanan. Selanjutnya yaitu media memasak. Media memasak merupakan sesuatu yang bisa digunakan untuk memasak, seperti air, lemak, dan uap. Contohnya, ketika saya menginginkan makanan yang manis dan kecoklatan, maka proses yang saya lakukan yaitu melakukan baking ataupun roasting. Nah, jika saya menginginkan makanan yang berprotein dan mengandung koagulasi, maka saya akan melakukan proses merebus atau boiling. Selain itu, ada juga yang dimaksud dengan dry heat cooking method, di mana metode ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu broiling. Broiling merupakan proses memasak atau pemanasan makanan yang terjadi pada suhu mencapai 2000 derajat Celcius. Yang kedua yaitu grilling. Proses pemanasan atau perpindahan panas berasal dari bawah yang dapat menghilangkan lemak. Yang ketiga yaitu roasting dan baking. Roasting dan baking merupakan proses pemanasan pada alat yang tertutup. Nah, perbedaan dari roasting dan baking itu sendiri, roasting terjadi atau sering dilakukan pada bahan makanan seperti daging, ayam, ataupun unggas. Sedangkan baking digunakan pada makanan jenis roti dan kue-kue kering lainnya. Yang keempat yaitu stir frying. Metode ini mirip dengan saute. Namun perbedaannya yaitu metode ini lebih kondusif dengan metode toast atau metode bolak-balik. Adapun perpindahan panas yang terjadi pada proses stir frying yaitu ada dua. Yang pertama yaitu konduksi dan yang kedua yaitu konveksi. Nah, selanjutnya yaitu pan frying, merupakan proses menggoreng dengan menggunakan lemak. Pada metode ini terdapat juga dua jenis proses perpindahan panas, sama halnya dengan stir frying yaitu konduksi dan konveksi. Kemudian saute, proses ini lebih cepat. Dan yang terakhir yaitu deep frying. Deep frying di mana kita menggoreng pada sebuah alat dengan menggunakan lemak yang banyak. Nah,
Tapi pada saat proses deep frying, kita tidak boleh menggoreng makanan yang berbahan dasar beku atau memiliki tekstur yang beku, disebabkan karena apabila kita menggoreng makanan yang beku atau frozen menggunakan metode deep frying, maka makanan tersebut akan kembali menjadi beku, sebab proses pemanasan yang terjadi tidak merata. Sekian video hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.